Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rahma Febrian, NIM B1818287. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kontrak dan juga apa hubungan perikatan dengan kontrak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kontrak? Kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum atau hak dan kewajiban. Itu tadi poin pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua, hubungan antara perikatan dengan perjanjian atau kontrak. Perikatan itu sendiri terletak dalam buku 3 KUHP, yang mana pengertian dari perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih terkait dalam harta kekayaan, yang mana salah satu pihak wajib melaksanakan prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Dan perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian tersebut menimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan ini disebut dengan perikatan. Jadi dari hal di atas dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan dengan kontrak atau perjanjian ini adalah perjanjian menimbulkan perikatan, atau perjanjian merupakan sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum dari perjanjian ini menganut sistem hukum terbuka. Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Pani Ninggolan dengan NIM B18184. Kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan UTS nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 yaitu soalnya apa syarat sahnya dalam suatu kontrak. Jawabannya yaitu syarat sahnya itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat dalam suatu kontrak secara subjektif. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan kehendak dari para pihak atau konsensus agreement. Yang kedua, kewenangan atau kecakapan berbuat menurut hukum atau capacity. Nah, yang berikutnya syarat dalam suatu kontrak dalam objektif. Nah, syaratnya yaitu yang pertama secara objek atau perihal tertentu. Yang kedua, kausa yang diperbolehkan atau halal atau legal. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan komparisi. Komparisi adalah bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai yang pertama, identitas para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan atau rechtsbekwaamheid serta kewenangan atau rechtshandelingen. Yang kedua, kedudukan bertindak para pihak. Baiklah, itu jawaban pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya.
Halo semuanya, saya harap kalian yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Saya di sini mewakili kelompok saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal nomor 5, yaitu tentang arti pentingnya komparisi dalam sebuah kontrak. Menurut kelompok kami, komparisi dalam sebuah kontrak itu sangat penting karena komparisi adalah para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang melaksanakan dan mengemban hak dan kewajiban dalam sebuah kontrak. Para pihak ini disebut sebagai subjek hukum kontrak. Secara sederhana dapat kita analogikan seperti kita memiliki bahan-bahan untuk membuat mobil, tapi kita tidak mempunyai alat atau mesinnya agar mobil itu menjadi sebuah mobil atau membuat mobil. Begitupun juga dengan kontrak. Jika kita hanya memiliki bahan-bahan untuk membuat suatu kontrak, tapi tidak adanya subjek hukum atau dapat disebut juga dengan komparisi, maka kontrak tersebut tidak dapat dibuat. Itulah mengapa pentingnya sebuah komparisi dalam hukum kontrak. Jawaban selanjutnya, kami mengatakan bahwa komparisi itu sangat penting karena komparisi itu menerangkan mengenai identitas diri para pihak. Identitas diri para pihak ini itu memuat mengenai nama, alamat, nomor KTP ataupun pekerjaannya. Semakin jelas identitas diri, maka semakin jelas pula identitas diri para pihak. Jawaban selanjutnya, kami mengatakan komparisi ini sangat penting karena komparisi ini menerangkan mengenai cakapan dan kewenangan para pihak. Kita contohkan seperti seorang manajer artis yang mewakili artis dalam manajemennya dapat melakukan kontrak dalam pembuatan film sinetron. Dalam hal ini, manajer tersebut mempunyai kecakapan dan kewenangan mewakili artis tersebut karena dia memiliki surat kuasa khusus dari artis tersebut. Inilah mengapa kecakapan dan kewenangan sangat diperlukan dalam pembuatan hukum kontrak. Dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa komparisi ini sangat penting dalam hukum kontrak karena jika tidak ada komparisi maka hukum kontrak tersebut tidak dapat dibuat. Dan juga komparisi ini sebagai menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan serta wewenang para pihak dalam membuat hukum kontrak. Saya harap penjelasan dari kelompok kami dari soal nomor 1 dan soal nomor 5 dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam membuat video ini. Saya harap hukum di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Si generasi hukum di Indonesia mampu mewujudkan hukum yang bersih karena kita melihat kenyataannya di mata masyarakat hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu adalah pekerjaan rumah bagi generasi hukum di Indonesia. Juga jaga kesehatan, terus beraktivitas yang positif. Saya mewakili kelompok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.